Hai semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Kusuma Wijayanti. Saya mengajar di SMA Santo Bernardus Pekalongan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Selamat menyaksikan video ini. Buatlah kesimpulan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Artinya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua peserta didik di kelas kita. Apa maksudnya ya? Setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan minat dan kemampuan individu peserta didik di dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar peserta didik bukanlah tentang tingkat IQ. Hal ini lebih kepada informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki peserta didik saat ini sudah sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan peserta didik terpenuhi kebutuhan belajarnya. Identifikasi ini juga mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah peserta didik ketahui dan di mana letak posisi peserta didik berada. Yang kedua adalah minat belajar peserta didik. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik minat murid, misalnya dengan humor atau menciptakan kejutan-kejutan. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang akan dipelajari oleh murid, dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Yang ketiga, profil belajar peserta didik.
Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, lingkungan belajar yang bisa berupa suhu ruangan, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Contohnya, misalnya ada peserta didik yang lebih suka belajar jika di tempat tenang dan sepi, atau ada juga peserta didik yang lebih suka di tempat cahaya terang. Yang kedua adalah pengaruh budaya, yang berupa bisa santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga, gaya belajar yang bisa berupa gaya belajar visual, auditori, dan kinestetis. Gaya belajar visual adalah belajar dengan melihat, misalnya dengan materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan grafik organizer. Yang kedua adalah auditori, itu belajar dengan mendengar. Misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Kemudian ada kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya dengan bergerak dan meregangkan tubuh. Mengingat bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Kebutuhan belajar peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Mengamati perilaku peserta didik, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik terkait dengan topik yang akan dipelajari, mengamati peserta didik ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas perilaku peserta didik, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, mendiskusikan kebutuhan peserta didik dengan orang tua atau wali, berbicara dengan guru sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Terdapat 3 strategi penerapan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang peserta didik telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar peserta didik, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pada diferensiasi produk, peserta didik diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap peserta didik belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Peserta didik yang memiliki kemauan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, sementara peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai.
Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik, pembelajaran diferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menuntun peserta didik merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih dan sampai jumpa.